khatimah. Amin. Insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar ngaji, neruskan apa yang sudah disampaikan, yakni membahas perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam diri Nabi itu ada teladan. Ya, sadar atau tidak sadar, kalau kita banyak membaca perjalanan hidup manusia terbaik, insya Allah sedikit atau banyak akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Karena Rasul adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Ya, kepribadian Nabi juga baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Allah sudah puji nabinya, sungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Jadi sangat pantas apabila kita sering-sering banyak membaca perjalanan hidup Nabi dan juga orang-orang saleh. Juga orang-orang saleh. Ya. Kita tidak mungkin ya berkepribadian seperti Nabi. Jelas tidak mungkin, sangat jauh, ya, sangat jauh, bahkan tidak bisa dibandingkan. Bahkan untuk mengatakan Nabi itu lebih baik daripada kita itu masih terlalu jauh juga. Karena Nabi itu terlalu baik untuk dibandingkan dengan kita, terlalu jauh. Ya. Maka ada sebuah pepatah, ya, sebuah syair menyebutkan bahwasanya inna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdo minal asa. Ya, jadi pedang itu akan berkurang, ya, kewibawaannya, kemuliaannya. Pedang itu akan, ya, berkurang kemuliaannya apabila dikatakan pedang itu lebih tajam dari tongkat. Paham maksudnya? Pedang itu nggak bisa dibandingkan dengan tongkat. Pedang itu, ya, saking tajamnya itu nggak bisa dibandingkan dengan tongkat. Pedang ini lebih tajam dari tongkat. Wah, itu kan namanya ngeremehkan pedang, ya, karena memang sangat jauh antara pedang dengan tongkat, ya. Makanya dikatakan inna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdo minal asa. Ya, pedang akan berkurang derajatnya apabila pedang dibandingkan dengan tongkat. Pedang ini lebih tajam daripada tongkat, ya. Tapi paling tidak kita dengan membaca peri kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh tidak bisa seperti mereka, minimal memiripkan diri apa yang kira-kira bisa dimiripkan. Karena dalam syair juga disebutkan fa illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu nggak bisa seperti mereka, minimalnya memiripkan diri apa yang kira-kira bisa dimiripkan. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena memiripkan diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan, ya. Jadi, ya, apa yang kira-kira bisa ditiru, dimiripkan walaupun tidak bisa. Ya. Tapi kalau setiap hari yang ditonton oleh kaum muslimin adalah peri kehidupan para artis misalnya, ya, dari gaya hidup mereka, rumah tangga mereka, ya, nanti ya sedikit atau banyak akan ngikuti dan terpengaruh. Karena apa yang sering dilihat, apa yang sering ditonton, apa yang sering didengar itu sedikit banyak akan mempengaruhi. Akan mempengaruhi. Ya. Maka mari kita banyak-banyak membaca sirah Nabi dan perjalanan hidup orang-orang saleh, maka sedikit banyak juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan sampai, ya,
sampai keislaman Hamzah dan apa? Umar. Ini sudah belum? Dibahas sedikit nggih. Ya. Apa? Oh, dulangi enggak apa-apa, nggih. Nggih. Jadi setelah kaum muslimin ya hijrah ke negeri Habasyah, hijrah yang pertama hijrah itu ada hijrah ke Habasyah, ke Madinah, dan Habasyahnya 2 kali ya. Ya, setelah hijrah yang pertama ya yang dipimpin oleh siapa kemarin? Utsman bin Mat'un. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah karena kaum muslimin mengalami gangguan ya, mengalami rintangan yang sangat berat dalam menjalankan ibadah. Namanya hidup itu kan tujuannya untuk apa? Ibadah. Kita hidup itu untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah, Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah itu tadi. Lah kalau misalnya hidup kok susah ibadah, ya gimana caranya usaha supaya bisa ibadah? Kalau di satu tempat nggak bisa ibadah, ya pindah, kan begitu. Karena memang hidup itu untuk apa? Ibadah. Lah kalau di suatu tempat kita terhalangi untuk bisa ibadah, gimana? Ya karena memang kita hidup itu untuk apa? Ibadah. Ya cari tempat yang kira-kira bisa untuk menjalankan apa? Ibadah. Itu rumusnya kan kayak begitu. Ya, hidup itu untuk apa? Ibadah. Ya, maka kita apabila bekerja di suatu instansi misalnya, kok mau ibadah saja susah, ya pindah. Ya, kita misalnya hidup di suatu kampung, mau ibadah saja susah, ya pindah. Karena hidup itu untuk apa? Ibadah. Hidup itu untuk ibadah. Ya, hidup itu tujuan utamanya ibadah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya ya untuk berhijrah pindah supaya bisa lebih tenang dalam menjalankan apa? Ibadah. Karena di Mekah saat itu memang kurang memungkinkan untuk bisa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ke ya negeri Habasyah yang dipimpin saat itu oleh sahabat Utsman bin Mat'un ya. Sahabat Utsman bin Mat'un ini kan ya sahabat yang kita kenal, orang yang pertama kali wafat di Madinah nantinya ya, dan yang pertama kali dimakamkan di pekuburan apa? Baqi. Pekuburan apa? Baqi. Tahu ya, kubur Baqi. Nah itu yang pertama kali dimakamkan di kubur Baqi adalah siapa? Utsman bin Mat'un. Sahabat siapa? Utsman bin Mat'un. Nah setelah peristiwa itu ya tetap Nabi SAW tetap dengan sebagian sahabatnya tetap ya tinggal di Mekah. Nabi tetap berdakwah ya. Akhirnya ya dengan kesabaran Nabi SAW ya Allah tolong ya. Karena pertolongan Allah itu diantaranya datang bagi orang yang apa? Sabar. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan apa? Salat. Ya, Bapak Ibu kalau punya masalah apapun supaya masalahnya bisa mendapatkan solusi, diantaranya memperbagus tingkat kesabaran dan apa? Salat. Ya. Kalau misalnya masalah kok enggak kelar-kelar, ya berarti mungkin sabarnya masih kurang, sholatnya juga belum apa? Bagus. Ya, insya Allah ya dengan sabar dan sholat Allah akan tolong. Karena ini bentuk ketakwaan yang paling utama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada sahabat siapa? Hamzah dan Umar. Di sini disebutkan Islamu Hamzah wa Umar. Fi sanatil khamisah, pada tahun kelima dari kenabian, aslama rajulani min kibari Quraisy. Ya, 2 orang dari pembesar Quraisy diberikan hidayah masuk apa? Islam. Masyhurani bil quwwati wasyaja'ati, yang keduanya terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya ya. Ini Hamzah ini salah satu panglima perang Quraisy ya.
dikenal dengan sosok yang pemberani, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Siapa mereka itu? Wahuma Hamzah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang itu adalah Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa Umar ibn al-Khattab, dan juga Umar ibn al-Khattab Tsani al-Khulafa ar-Rasyidin, yaitu termasuk Khulafa ar-Rasyidin yang kedua. Di sini ada catatan kakinya, ya, penjelasan tentang sebab keislaman siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa sababu islamihi, yakni sebab keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, bahwasanya inna jariyatan, ya, bahwasanya ada seorang jariyah, ya, ayarathu idza'a Abi Jahal libni akhihi, ya, itu melihat dan mencela, ya, gangguan yang diberikan oleh Abu Jahal. Ya, jadi bahwasanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sendirian di Bukit Sofa, ya, Sofa, ya, sekitar Ka'bah situ, ya, Nabi sedang sendirian. Ya, dulu belum seperti sekarang ini, ya, Nabi saat itu sedang sendirian, kemudian, ya, ketemu dengan Abu Jahal saat itu. Fatawajjahu ila dzalika syaki, ya, kemudian Hamzah menemui orang tersebut. Jadi ada seorang budak perempuan mencela Hamzah. Mencela apa? Hamzah bin Abdul Muthalib karena perlakuan Abu Jahal terhadap siapa? Keponakan dari siapa? Hamzah. Ya, jadi, ya, dicela. Ya, jadi saat itu Hamzah sedang berburu, ya, sedang berburu. Kemudian ada seorang budak, ini budak dari Abdullah bin Jad'an, ya, ada seorang namanya Abdullah bin Jad'an, dia pun juga seorang musyrik sebetulnya, punya budak, budaknya juga musyrik, ya. Saat itu Hamzah sedang berburu, ya, sedang berburu, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sendirian di Bukit Sofa, kemudian ketemu sama Abu Jahal, kemudian diejek-ejek, gitu kan. Nabi diem, Nabi nggak ngapa-ngapain, ya diem aja, diejek diem aja, gitu. Nah, Abu Jahal ini kan tokoh atau suku dari, ya, Bani Makhzum, ya, adalah salah satu tokoh dari Bani apa? Makhzum, ya. Dan Bani Makhzum itu punya rival namanya Bani apa? Hashim. Ya, jadi ada suku-suku terpandang di kalangan Quraisy, ya, yaitu Bani Hashim. Kemudian ini adalah Bani Hashim ini diantaranya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Hashim, termasuk Hamzah. Ini adalah dari Bani apa? Hashim. Sedangkan, ya, Abu Jahal ini berasal dari Bani Makhzum, dari Bani apa? Makhzum. Ini rivalnya Bani apa? Hashim. Ya, rivalnya Bani Hashim. Walaupun Hashim ini sangat dikenal dulu sebagai pemimpin apa? Quraisy. Karena Mbah Hashim ini sendiri adalah yang mempelopori perjalanan 2 musim, ya, yaitu dalam surah Quraisy itu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif, ya, bahwasanya Quraisy dulu melakukan perjalanan dagang 2 musim, ya, ada musim dingin, ada musim apa? Ya, panas, ya, ke Yaman dan ke Syam. Ini yang mempelopori jalur perdagangan, yang membuka jalur perdagangan tersebut adalah siapa? Hashim. Adalah siapa? Hashim. Ya, karena Hashim ini adalah tokoh pimpinan apa? Quraisy. Ya, terhormat. Ya, ya, tentu anak-anaknya juga dihormati. Ya, Hamzah dihormati, Abdul Muthalib juga, ya, Abu Thalib juga apa? Dihormati, ya. Karena Hashim ini siapanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hashim Abdullah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Bin siapa? Hashim. Berarti Hashim siapanya Nabi? Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, mbah buyutnya. Ya, sedangkan Hamzah itu Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti kan Hamzah penernya itu kan pamannya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Hamzah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, di sini ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek-ejek sama Abu Jahal, ya Nabi nggak apa-apa. Ya diem aja mau diejek. Inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah ya itu berjalan di muka bumi dengan tenang. Apabila diejek, diperlakukan oleh orang jahil dengan tidak baik, maka tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-katanya tetap selamat, ya. Diejek bukan bales apa? Ngejek, ya. Dionek-onek ke wong edan terus dibales juga, wah ya padha wae edan ya kan gitu kan. Ya. Lah kan ada orang gila ya ngumpat-ngumpat tuh dibales apa? Ya, ngumpat-ngumpat ya sudah. Ya Abu Jahal menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diem. Nah, karena Nabi diem, Abu Jahal malah tambah apa? Marah. Biasanya orang ngejek itu kalau dibales ejek kan tambah apa? Seru gitu ya. Ya. Abu Jahal ini ngecek-ngecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diem ya. Kemudian diambil batu ditimpukkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berdarah. Ya, ya udah Nabi diem. Ya, masalah itu bagaimana gangguan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil batu kemudian dipukulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilihat oleh budaknya Abdullah bin Jad'an tadi. Ya diem aja karena Abu Jahal kan juga tokoh kan, diem gitu. Nah, tapi si budak perempuan ini kemudian lapor kepada Hamzah, pas kebetulan lewat situ juga, tapi kejadian itu sudah nggak ada. Lewat kemudian ya diomongin, ini ponakanmu tadi disakiti sama siapa? Sama ya Abu Jahal. Ya. Maka wa ghadabahu wa sabbahu, maka ditemuilah Abu Jahal kemudian dimarahi dan dicela. Ingat, muncul ya kedekatan kesukuan, apalagi bahwasanya Abu Jahal itu dari Bani apa? Mahzum, sedangkan Nabi Muhammad dari Bani apa? Hashim. Hamzah dari Bani apa? Hashim. Ini enak sekali ponakanku, baratnya kan gitu kan ya. Ya marahlah ya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa qala kaifa tasubbu Muhammadan wa ana ala dinihi, berani-beraninya kamu mencela Muhammad wa ana ala dinihi, sedangkan aku juga berada di atas agamanya. Ya, kamu berani ya mencela Muhammad, saya juga di atas agamanya. Ini adalah ucapan spontan sebetulnya. Ucapan apa? Spontan, karena membela ponakannya. Spontan ini sebetulnya. Ya, spontan. Ya, akhirnya Abu Jahal saat itu pas sedang di Ka'bah bersama dengan Bani Mahzum kaget. Ya, dari Bani Mahzum pengen bales Hamzah, tapi ya nggak jadi, karena kalau sampai terjadi perkelahian akan terjadi perang antara Bani Mahzum dan Bani Hashim. Kemudian kata Abu Jahal, udah biarkan saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, wong saya juga sudah nyakitin ponakannya kok gitu kan. Jadi Abu Jahal juga dipukul sama siapa? Sama Hamzah, sambil mengatakan apa? Gimana kamu berani-beraninya mencela Muhammad sedangkan aku juga berada di atas agamanya gitu. Tsumma aslama fakana ahsanan nasi islaman hatta sumya ya Asadullah. Kemudian akhirnya masuk Islam. Sebetulnya masih kepikiran ini saya tadi ngomong apa gitu kan, pikiran gitu ya, ngomong apa, kemudian berdoa sama Allah, ya Allah kalau seandainya ini memang saya berada di atas kebenaran, kuatkanlah ya, berikan aku petunjukmu gitu. Kalau seandainya
ucapanku tadi, pilihanku tadi kok salah ya, berikan aku jalan keluar. Kan kepikiran terus, karena ngomong nggak mungkin lah seorang yang dikenal sebagai ksatria akan menarik ucapannya, karena dia sudah ngomong apa ya, wa ana ala dinihi, aku berada di atas agamanya. Nanti akan dicela juga Hamzah, oh berarti kamu cuma bohong toh, kan gitu. Akhirnya padahal asalnya Hamzah ini musyrik. Kemudian ketika sudah terlanjur ngomong wa ana ala dinihi, aku berada di atas agamanya Muhammad, kemudian baru kepikiran, ya Allah aku tadi ngomong apa, kan gitu kan ya, kepikiran gitu. Nggak enak juga kalau apa cuma wah tadi bohong, wah akan dicela si Hamzah. Akhirnya berdoa, merenung kepada Allah, tadi sudah ngomong apa, kalau memang yang tadi yang kulakukan ini benar, kuatkanlah ya Allah gitu kan. Akhirnya mendapatkan hidayah, masuk apa, Islam. Nah ini kisah keislaman siapa, Hamzah ya. Jadi ternyata terkadang kedzaliman itu kadang membukakan pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya gitu. Karena pertolongan Allah itu dekat ketika seorang sudah berada di titik puncak ya, mungkin dizolimi, terkadang disitulah pertolongan Allah apa, datang. Kemudian juga Islamnya siapa? Umar bin Khattab. Wa kana Umar qabla islamihi, adapun Umar sebelum keislamannya, min a'dhami al-mu'arridina lil Islam, termasuk orang yang sangat besar permusuhannya terhadap apa? Islam. Ya. Jadi Umar ini dulunya pengen juga membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, fa'azallahu al-islam bi islamihima, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Islam dengan keislaman dari keduanya. Nabi mendoakan, ya Allah berikan petunjuk kepada salah satu dari hamba yang engkau cintai. Ya ini siapa? Ya ini Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Kenapa minta Abu Jahal barangkali bisa mendapat petunjuk? Karena Abu Jahal ini adalah tokoh dari Bani apa? Mahzum, tokoh dari Bani apa? Mahzum. Kalau seandainya tokoh dari Bani Mahzum ini bisa masuk Islam, wah sudah ini satu kekuatan. Tapi Allah lebih memilih siapa? Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Awalnya Umar juga mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau dibunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketemu dengan seorang bernama Nuaim. Ini dari Bani Adi. Bani Adi itu perahnya siapa? Umar bin Khattab yang masih menyembunyikan keislamannya. Satu Umar sudah bergegas mau mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sama Nuaim, mau kemana kamu Umar, gitu kan? Ya mau membunuh Muhammad, karena dia sudah apa? Ya sudah sudah memecah belah persatuan orang-orang apa? Arab. Ya, dia sudah keluar dari ajaran luhur. Ya, kemudian kata Nuaim, ya sudah urus saja keluargamu, itu adikmu Fatimah sama iparmu itu ya, Said bin Zaid ya. Jadi Umar itu punya ipar namanya siapa? Said bin Zaid. Said bin Zaid itu kan salah satu sahabat yang dijamin masuk apa? Surga ya, termasuk asyrah mubasysyirina bil jannah ya. Ini siapa? Said bin Zaid ya. Ini istrinya Fatimah, adiknya siapa? Umar bin Khattab. Oh itu urus saja itu siapa? Adikmu sama iparmu itu masuk Islam itu ya, ngurusi orang lain ya, itu adikmu itu diurus ya, diurus gitu kan ya. Karena Nuaim ini pengen memecah konsentrasinya siapa? Umar ya, sehingga ketika Umar balik ke rumahnya ya mencari adiknya, Nuaim ini segera bergegas menuju ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Arqam ya, untuk ngasih tahu bahwasanya Umar mencari siapa? Nabi. Kalau tiba-tiba Nuaim langsung pergi ya curiga, maka dipalingkan dulu konsentrasi siapa? Ya Umar, karena Nuaim ini sudah masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi. Ini dari terahnya siapa? Umar bin Khattab. Udah urus dulu keluargamu sana gitu kan. Nah kebetulan di rumahnya siapa? Di rumahnya Fatimah dan Said sedang belajar Quran ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu membagi-bagi kelompok, ibaratnya halakoh gitu ya.
Ya. Jadi orang dibagi kelompok belajarnya, ya dipecah-pecah gitu, ya dibagi kelompok belajarnya. Nah, kelompoknya belajarnya si Fatimah sama Said itu sama-sama dengan Khobab, ya Khobab Ibnul Arad. Ya, Khobab itu juga termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang dulu sering disiksa gitu ya. Nah, itu punya kelompok belajar, ya ini Fatimah sama Said bin Zaid. Ya, ketika Umar masuk rumah, wah Khobabnya lari. Khobabnya apa? Lari. Ya, takut sama Umar. Ya, takut sama Umar bin Khattab. Kemudian Umar masuk. Ya, kalian tadi sedang baca apa? Enggak, sedang baca apa gitu kan. Kemudian Said dipukul sama Umar, ya termasuk siapa? Ya, adiknya juga apa? Dipukul oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, sampai berdarah. Ya, sampai apa? Berdarah. Ya. Kemudian adiknya juga cuma mengatakan, ya sudahlah, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, terserah apa yang kamu mau lakukan gitu. Ya, akhirnya malah kasihan karena melihat adiknya apa? Berdarah. Udah kasihan, udah saya lihat apa yang kamu baca itu, tidak boleh, kamu najis. Karena orang musyrik itu apa? Najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu apa? Najis. Tapi najisnya najis maknawi ya, najis maknawi. Udah mandi dulu, ya. Nah, mandi dulu. Nah, setelah itu ternyata Umar membaca ya surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Ya, Umar terkagum, akhirnya masuk, ya pengen masuk Islam. Saya itu belum masuk Islam, ya pengen masuk Islam. Kemudian Khobab keluar, tadi kan disembunyi tadi Khobab tadi. Pas Umar baca Quran, ya Khobabnya muncul, bergembiralah engkau wahai Umar, katanya kan gitu kan. Tiba-tiba muncul setelah keadaan aman, baru apa? Muncul, wah selamat Umar, mudah-mudahan kamu yang termasuk orang yang didoakan Nabi. Karena Khobab tahu Nabi mendoakan Umar supaya masuk apa? Islam. Berbahagialah engkau wahai Umar, semoga engkau yang dimaksud dengan doa Nabi, semoga engkau masuk Islam gitu ya. Khobab itu senang banget. Ya, akhirnya Umar mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan sudah dikabarkan sama siapa tadi? Nuaim, bahwasanya Umar mencari siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di rumahnya sahabat Al-Arqam, ya satu bersama sahabat, satu Hamzah ada di situ, jaraknya cuma 3 hari. Hamzah sama Umar itu jaraknya berapa masuk Islamnya? 3 hari. Maka Hamzah satu bersama sahabat yang lain di rumahnya sahabat Arqam, ya diketuk sama Umar, pengen cari Nabi Muhammad SAW. Kan sudah dikabari sama siapa? Nuaim, ya. Kemudian apa? Ya dilihat, ada yang lihat Umar gitu kan. Pada takut toh. Terus kata Hamzah, biarkan saja masuk, buka pintunya masuk, tidak apa-apa. Karena Hamzah juga seorang pemberani, ya salah satu pimpinan perang Quraisy. Tidak, biarkan saja Umar masuk, biarkan, bawa pedang, karena Umarnya bawa pedang. Biarkan saja, nanti kalau dia berbuat baik kita terima, kalau seandainya dia pengen berbuat tidak baik, nanti kita bunuh dengan pedangnya sendiri, katanya. Ya, nah Hamzah. Kalau yang lain kan takut. Ya, yang lain takut, tapi Hamzah kan pemberani juga. Biarkan saja, biarkan, buka pintunya. Nanti kalau dia niatnya baik kita terima, kalau enggak, pengennya jahat, kita bunuh dengan pedangnya sendiri, katanya. Ya, kemudian Umar masuk. Ya, saat itulah Umar mendapatkan hidayah masuk apa? Islam. Setelah Umar ya masuk Islam, wah Umar ini pemberani. Ya Rasulullah, apakah kita di atas kebenaran? Iya. Apakah kita di atas kebenaran ketika kita hidup dan mati? Kata Nabi, iya. Lalu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Wah, langsung to the point. Baru masuk Islam itu. Lalu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Akhirnya mendapatkan ide dari Umar bin Khattab. Kemudian yang satu rombongan kaum muslimin di rumahnya Arqam, kemudian distrategi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam pawai. Ya. Kemudian keluar dari rumah sahabat siapa? Arqam, dibentuk 2 barisan. Satu barisan di depannya dipimpin Umar, satu barisan di depannya dipimpin siapa? Hamzah. Akhirnya 2 barisan keluar dari siapa? Rumahnya apa? Arqam. Orang musyrikin pada apa? Kaget. Nah, sejak saat itu kaum muslimin berani menampakkan apa? Keislamannya. Karena memang Allah memang betul-betul muliakan Islam, salah satunya dengan siapa?
Umar bin Khattab. Sejak Islamnya Umar bin Khattab, kaum muslimin berani menampakkan apa? Keislamannya. Ya, bahkan keluar dari rumahnya sahabat Arqam itu sudah terang-terangan